Saya melihat perubahan dari ayah saya yang awalnya beliau itu temperamen sekali. Alhamdulillah setelah memeluk agama Islam, beliau menjadi lembut dan tidak temperamen seperti sebelumnya. Beliau itu memeluk agama Islam karena dulu papa saya adalah seorang pendeta. Ya, kami adalah keluarga Kristen yang sangat taat pada waktu itu. Kami memeluk agama Kristen Protestan. Saya mempunyai dua saudara, sama saya jadi bertiga. Kakak saya yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu perempuan, dan saya sendiri adalah perempuan. Terus pada waktu itu papa saya memang sering sekali mengkristenkan orang-orang. Sudah banyak ya Mas, ada banyak sekali orang-orang yang sudah papa saya kristenkan pada waktu itu. Mama saya kebetulan seorang penginjil yang mencari kalau kita dulu menyebutnya domba-domba yang tersesat ya, seperti itu. Jadi pada waktu itu papa saya mau mengkristenkan satu keluarga Islam yang bernama Bapak Abdullah pada waktu itu. Beliau datanglah ke rumah Bapak Abdullah itu, kemudian beliau berbincang-bincang, terus waktu itu mau mencopotkan sebuah ayat yang digantung yang di tembok gitu ya. Itu ternyata ayat itu ditanya sama papa saya, ini apa Pak Abdullah gitu. Terus kata Pak Abdullahnya itu, ini syahadat Pak gitu. Persaksian bahwa kalau umat Islam untuk memeluk agama Islam, kita membaca ini gitu. Bacaannya apa Pak gitu. Terus dibaca oleh Bapak Abdullah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Papa saya tidak tahu artinya. Terus beliau nanya kembali, apa artinya? Terus kata Pak Abdullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh iya, copot, kata papa saya. Tidak boleh ada lagi di sini, seperti itu. Terus dicopotlah sama Bapak Abdullah. Setelah selesai rangkaian mengkristenkan Bapak Abdullah itu dan keluarganya, papa saya pulang. Tidak berselang lama dari pulang itu, di dalam mobil beliau terngiang-ngiang terus. Suara itu, tapi bukan suara Bapak Abdullah, tapi suara lain, cuma penyampaiannya itu tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, terus seperti itu. Terus papa saya mungkin cuma halusinasi seperti itu kan. Sampai di rumah beliau berkegiatan seperti biasa, terus ada yang bisikin terus di telinganya itu. Sampai 3 hari papa saya seperti orang stres ya pada waktu itu, karena kan memang secara intens ya dibisikkan terus, terngiang-ngiang terus di kupingnya itu. Pada waktu itu papa saya akhirnya minta mencari singkat cerita papa saya mencari-cari tentang agama Islam. Apa sih tiada Tuhan selain Allah itu apa gitu kan. Baca-baca buku, beliau ke toko buku dulu, mencari-cari buku. Ada satu buku yang beliau dapat itu judulnya Kehidupan Setelah Kematian. Ya. Nah, itu dibawa pulang oleh beliau, dibaca-baca. Tidak menjawab juga. Itu selama kurang lebih 3 bulan ya, mencari-cari seperti itu. Terus beliau juga berdiskusi dengan sesama pendeta seperti itu. Terus berdiskusi juga dengan mencari-cari dengan Pak Ustadz gitu ya, yang dekat rumah seperti itu. Tapi belum terjawab juga rasa penasaran bapak saya. Akhirnya pada waktu itu dapatlah bapak saya itu diberikan satu Al-Quran, tapi karena papa saya tidak tahu artinya Al-Quran yang bahasa Arab ya, jadi dikasih yang ada terjemahannya seperti itu. Jadi beliau akhirnya membaca Al-Quran terjemah sampai khatam bolak-balik itu kalau tidak salah kurang lebih 7 kali. Alhamdulillah beliau kayaknya sudah dapat pencerahan seperti itu ya. Akhirnya beliau memutuskan pada waktu itu
tahun 1993 untuk memeluk agama Islam. Tapi beliau sendiri dulu, gitu. Jadi ibu saya, kakak saya bertiga itu kami bertiga belum memeluk agama Islam. Kami semua kaget kan ketika papa saya sudah memutuskan untuk menjadi Islam. Kami semua geger gitu. Sampai mama saya ke gereja gitu kan, semua geger lah. Pada malam waktu itu papa saya langsung disyahadatkan di masjid dekat rumah juga. Terus alhamdulillah setelah itu jadi pihak gereja kayak nggak boleh nih, karena kan papa seorang pendeta ya, ya. Jadi yang mengkristenkan orang-orang, masa dia malah mengislamkan gitu loh, malah masuk Islam sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi banyak cobaan yang papa dapatkan pada waktu itu dari pihak gereja, dari pihak keluarga juga, seperti itu. Seorang papanya Mbak Yesi ini seperti apa sih untuk memberitahukan bahwa yuk kita bareng-bareng masuk Islam, itu seperti apa? Tidak pernah, papa tidak pernah memaksakan ya ke anggota keluarganya, cuma sering terjadi diskusi atau sampai perdebatan gitu antara papa, mama sama kakak saya yang pertama itu, Ustadz Yusuf itu. Jadi berdebat, perdebatannya itu cuma papa saya cuma tidak pernah mengajak ayo ikut bersama papa, tapi beliau malah mencontohkan dengan sikapnya beliau, Islam tuh seperti ini gitu kan. Nah, setelah perdebatan panjang, terus juga pada waktu itu saya masih umur sekitar 7 tahun ya, seperti itu. Jadi dengan kakak saya melihat kok papa saya sangat berbeda gitu ketika beliau memeluk agama Islam. Tadinya kan beliau kalau marah itu semua tetangga tahu gitu ya, suaranya itu kencang sekali gitu sampai mukanya merah. Tapi setelah beliau memeluk agama Islam tidak pernah lagi, beliau lembut seperti itu. Sampai pada waktu itu ketika orang gereja datang untuk istilahnya mengembalikan papa saya ya, untuk memeluk mengembalikan lagi gitu. Jadi mereka datang ke rumah, ada beberapa orang yang datang ke rumah, terus beliau mengajak diskusi gitu baik-baik, sampai akhirnya terjadi lagi perdebatan ya, sampai papa saya dikata-katain sama orang gereja itu, sampai ditunjuk-tunjuk. Tapi papa saya cuma diam, tidak yang banyak bicara, terus tidak yang marah-marah seperti sebelumnya. Kalau dulu kan, kalau sebelum masuk Islam, papa saya kalau bicara sama orang kan sangat frontal ya, terus keras banget. Terus kalau dia ada orang yang nunjuk sedikit aja ke arah beliau, itu beliau nggak bisa langsung naik pitam naik pitam seperti itu. Jadinya nah pas terjadi perdebatan itu, saya sama kakak yang kedua itu lihat dari dalam, kita tuh cuma ngintip gitu kan, kok papa diem aja ya gitu. Kita diskusi nih berdua kan, kok papa diem aja ya, kok papa nggak marah ya. Iya. Terus akhirnya pada waktu itu papa saya, setelah mereka yang orang gereja itu sudah puas melampiaskan apa yang papa saya apa yang mereka inginkan, papa saya akhirnya cuma bicara begini, nanti kita buktikan saja kalau misalnya Islam dan Kristen itu yang betul yang mana ketika kita sudah di akhirat gitu kan, bukan sekarang, bukan di sini. Terus papa saya dikatain gila, sudah hilang akal seperti itu kan sama mereka. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong ya, sampai marah-marah segala macam. Dan pada waktu itu juga saya berdua sama kakak saya melihat perubahan itu, kita bilang kita ikut papa aja yuk gitu. Jadi kami berdua bilang gitu, terus akhirnya kita bilang sama papa, saya mau ikut papa aja gitu. Berarti momen itu ya, momen ketika papanya itu dimaki-maki, cuma dijim aja. Ketika momen itu membuat Mbak Yesi dan kakak itu, ini maksudnya akhlak orang Islam itu seperti ini. Iya, betul. Itu
setelah bulan atau tahun berapa setelah Papa masuk Islam, Mbak Yesi dan Kakak ikut masuk Islam juga? Hitungan bulan atau tahun? 2 minggu. Oh, hanya 2 pekan? Iya, 2 minggu setelah Papa masuk Islam. Gitu, itu tanpa memaksa ya? Tanpa paksaan, tanpa ya. Akhlak ditunjukkan papanya Mbak Yesi, Mbak Yesi akhirnya memeluk Islam. Iya, seperti itu. Nah terus, Pak saat itu umur 7 tahun lah ya? Iya. Nah ya bisa dibilang apalagi dari seorang anak pendeta dan penginjil. Perubahan apa sih maksudnya ketika Mbak Yesi dan kakaknya ikut masuk Islam, apa sih yang lebih paling dirasakan itu, perubahan apa untuk Mbak Yesi pribadi ya? Untuk saya pribadi, pada waktu saya memeluk agama Islam, saya belum ada perubahan ya Mas, belum ada di dalam diri saya itu belum ada. Nah, waktu itu pada saat itu kan saya masih kecil ya. Jadi saya cuma hanya merasakan perubahan yang terjadi pada papa saya, pada orang tua saya, pada kakak saya gitu. Tapi kalau untuk dalam diri saya sendiri, saya rasa belum ada perubahan pada waktu itu, karena saya juga merasa pada waktu itu mama dan kakak saya yang pertama itu kan belum masuk Islam ya. Jadi ada tekanan juga dari mereka, kenapa mau ikut papa gitu. Seperti itu sih. Oh berarti yang belakangan masuk Islam yang nomor pertama dan mama ya? Iya. Itu setelah berapa, hitungannya bulan atau tahun? 3 bulan. Oh 3 bulan? Iya, 3 bulan setelah. Dari keluarga ayah Mbak Yesi, seperti apa sih pertentangannya itu? Iya. Kita masuk Islam tuh dikucilkan atau dimusuhi? Pada waktu itu memang kan keluarga papa saya kan tidak terlalu dekat ya, karena kan mereka semua Kristen pada waktu itu. Mama saya juga seperti itu. Tapi yang paling terasa sekali ya dari keluarga ibu saya ya, karena kan mereka kan juga yang sering ke rumah seperti itu. Gitu. Berarti seperti apa tuh tekanan, seperti apa dari keluarga ibu yang sampai dimusuhi? Iya, sampai kita pada waktu itu mereka nggak mau datang ke rumah gitu, sampai ya sudah kita kayak tidak dianggap lagi gitu, seperti itu. Itu lumayan lama itu atau sampai saat ini? Lama sekali. Kira-kira itu remaja, enggak sih, enggak. Alhamdulillahnya Allah tuh baik banget sama keluarga kami gitu ya. Untuk kalau ke keluarga sendiri itu tidak sampai hitungan tahun sih Mas. Jadi paling lama itu 1 tahun kita menyembunyikan ya. Pada waktu itu sempat sembunyi-sembunyi. Iya, sempat sembunyi-sembunyi karena pada waktu itu kita sholat pun terus ada keluarga yang datang, kita sampai umpetin mukena segala macam yang alat-alat sholat itu kita umpetin ke kolong tempat tidur seperti itu. Kalau dari lingkungan gereja sendiri saat itu kan apalagi tapi selain perdebatan itu ada tidak sih yang istilahnya sampai bentuk ancaman atau seperti apa gitu, baik dari ibu atau dari papa? Dulu itu kalau papa saya banyak istilahnya dari gereja itu banyak sekali dapat seperti apa ya, kayak rumah, mobil, jadi fasilitas ya. Setelah masuk Islam itu semua dicabut Mas. Kita akhirnya harus pindah ke daerah Depok, itu dengan ngontrak di sana, rumah kontrakan seperti itu. Maaf mungkin agak agak sensitif ya. Jadi dalam artian setelah masuk Islam sempat berpikir nggak ayah Mbak Yesi, ibu dan Mbak Yesi kok setelah masuk Islam kami jadi miskin? Sempat ada terpikir itu nggak? Artinya semua itu fasilitas dicabut jadi miskin gini, sempat ya istilahnya daya iman atau seperti apa gimana? Ya, pada waktu itu kalau yang saya rasakan sendiri iya, karena kan saya dengan kakak ya kita sering ngobrol gitu, kok kayak gini ya kita masuk Islam seperti itu. Walaupun kakak saya kan sudah agak besar ya yang kedua ya, jadi seperti curhat lah gitu, malah kita nggak punya apa-apa gitu. Cuma pada waktu itu memang papa selalu jadi kita tuh sering rapat keluarga. Jadi papa itu pada waktu itu menguatkan anak-anaknya, istrinya untuk nggak apa-apa kita tuh miskin sekarang di dunia, tapi
nanti insya Allah di akhirat Allah yang ngangkat derajat kita gitu, seperti itu. Nah, Papa saat selalu itu, Papa sebagai kepala keluarga ya dan Ibu itu untuk menambah keilmuan Islam itu dari mana tuh Papa tuh? Misalnya belajar Islam itu dari guru Ustadz di Depok atau seperti apa? Iya, dari ada Ustadz, terus beliau juga sering membaca buku, terus baca itu Al-Quran masih terus dibaca, tapi yang terjemahnya seperti itu. Nah, ada tidak sih maksudnya Mbak Desi papanya sempat cerita atau berkeinginan orang-orang yang dulu sempat dimurtadkan itu diislamkan kembali, atau ada cerita seperti itu nggak? Ada. Papa itu sampai pada waktu itu cerita, beliau bilang Papa itu dosanya besar gitu, dosanya banyak. Jadi kalaupun bisa mengislamkan lagi orang-orang yang dulu itu, Papa pengen sekali seperti itu. Tapi kan karena memang nggak ada daya ya Mas, namanya juga apa istilahnya, jadi yang mereka mungkin yang dulu Islam terus ketika mereka Kristen itu kan banyak fasilitas yang dikasih gereja. Nah tapi pas papa saya menjadi Islam, mereka melihat papa saya, oh ternyata jadi Islam begitu gitu kan, apa istilahnya malah jatuh miskin itu Pak Pendeta, seperti itu. Rambu nih lah, kita balik lagi ke Kristen. Ada itu nanti dari 3 anaknya selain Papa? Tidak ada Mas, enggak. Karena Alhamdulillah Papa itu selalu menguatkan kita, anak-anaknya sama istrinya. Seperti itu, ketika kita udah masuk Islam, itu Papa selalu mendoktrin ya, kalau itu kita jangan takut, seperti itu. Banyak perjuangan yang Papa lakukan ketika kita sudah menjadi Islam. Banyak sekali saya melihat Papa itu berjuang keras untuk menghidupi anaknya, istrinya. Terus Kak Yusuf juga, kakak saya yang pertama, beliau sampai jualan itu banyak banget ya perjuangannya seperti itu. Kalau Papa sekarang masih ada? Udah nggak ada Mas ya. Ibu saya juga sudah nggak ada. Ya. Pesan-pesan apa sih yang diingat dari ayah itu ketika yang sampai terpancar ke hati Mbak Desi bahwa sekarang ya ini lagi-lagi hidayah sampai ke saya? Papa saya pernah berpesan kepada anak-anaknya bahwa apapun yang terjadi, iman kita itu tidak bisa digadaikan atau dibayar oleh apapun yang ada di dunia ini. Iman itu harus tetap kita pegang teguh, seperti itu. Contohnya iman itu ya kita mendapat hidayah, kita itu salah satu orang yang paling beruntung gitu di dunia ini, yang diberikan hidayah oleh Allah. Terus jangan sampai hidayah itu kita lepas begitu aja. Kita sudah pegang iman itu kuat-kuat hanya karena dunia, tapi kita lepas iman itu, seperti itu. Papa selalu berpesan, selalu Papa kalau ngomong sama kita keluarganya itu selalu berpesan seperti itu, nggak pernah absen, omongan itu nggak pernah absen. Gitu. Kalau dari sepupu Mbak Yesi atau sepupu lah, entah dari ibu atau Papa itu sampai saat ini masih ada yang memeluk Kristen? Masih, tante saya, om saya masih ada yang memeluk Islam Kristen. Kan ini bisa dibilang kan melanjutkan cita-cita ayah ya. Dalam artian sempat terbesit tidak sih di Mbak Yesi gitu bahwa saya paling tidak mengajak lah gitu, walaupun tidak dengan ajakan langsung tapi dengan sikap, perilaku, akhlak seperti apa itu? Iya, masih sampai saat ini kita masih mengusahakan ya. Mudah-mudahan sih semua kan hidayah Allah yang kasih ya. Tapi saya dan kakak-kakak saya itu selalu kita jadi sepakat untuk kita harus tetap berbuat baik kepada mereka, om saya, tante saya, tetap menjaga tali silaturahmi walaupun saat ini kedua orang tua kami kan sudah tidak ada, seperti itu. Jadi tetap harus berperilaku baik, kita harus mencontohkan yang baik kepada mereka sampai akhirnya mereka melihat kami tuh, oh ternyata Islam itu seperti ini, tidak seperti yang mereka bayangkan atau seperti yang mereka dengar dari orang-orang, seperti itu.
cuma itu sih yang kita bisa lakukan ya Mas. Maksudnya kita kalau untuk mengajak langsung secara langsung kita berdebat segala macam kita tidak bisa ya. Tapi kalau untuk apa namanya sikap, terus kita memberikan apa contoh kepada mereka seperti ini loh Islam gitu. Kalau yang masuk Islam sendiri yang dari sepupunya Mbak Yesi atau dari keluarga ayah dan keluarga ibu ada tidak sih? Ada. Oh, ada. Itu maksudnya dari wasilah dari ayah tuh. Iya. Ayah yang ngasih. Iya. Jadi ada cerita om saya itu dulu kan beliau masih Kristen, adiknya mama saya. Jadi beliau pada waktu itu belum nikah ya, sudah umurnya sudah tua lah gitu. Ya, terus papa saya jodohkan dengan orang Islam yang di dekat rumah saya gitu. Papa saya jodohkan kalau kamu mau menikah dengan dia. Tapi pada waktu itu tidak ini ya Mas, tidak secara langsung terang-terangan papa saya ini kamu harus Islam, tidak. Tapi papa saya bilang dia agamanya Islam. Jadi kalau kamu suka gitu, kamu ikut agamanya dia seperti itu. Nanti biar saya yang urus gitu semuanya. Alhamdulillah walaupun ya apa istilahnya memeluk agama Islam karena menikah, tetapi sampai sekarang beliau masih Islam semua keluarganya. Kalau sepeninggalnya ayah dan papanya dan mamanya itu berarti itu usia Mbak Yesi sudah? Papa saya meninggal itu tahun 2003. Saya kelas 1 SMA. Terus ibu saya baru 2 tahun ini. Belum lama. Nah, ini yang menarik bahwa kan saat itu ya bisa dibilang kan menginjak remaja lah ketika ayah sudah wafat yang benar ya. Nah itu ada tidak sih dari pihak gereja tempat ayah dulu menjadi pendeta atau ibu yang seorang penginjil, ada tidak yang ini mempengaruhi akidahnya Mbak Yesi dan kakak-kakaknya? Misalnya ini ayahnya udah nggak ada nih, masih bisa kita pengaruhi untuk balik lagi ke Kristen. Alhamdulillah kalau yang saya rasakan sendiri tidak ada. Cuma pada waktu papa saya meninggal, saudara-saudaranya itu kan datang ya. Saudaranya papa itu adik-adiknya beliau datang ke rumah, itu mau mendoakan papa. Tapi alhamdulillah kakak saya itu dengan teman-temannya dan beberapa orang tetangga itu yang mengerti gitu ya, itu dipagari, dibentengi gitu, tidak boleh didoakan gitu, karena kan memang ini sudah muslim seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah ayah saya meninggal, kami dari anak-anaknya itu tidak ada sedikit pun terbesit untuk berpindah agama gitu. Yang pada waktu itu yang kita masih menyesuaikan diri itu ya sholat. Ya harus sholat setiap sehari 5 waktu. Terus ketika Ramadan harus puasa seperti itu. Walaupun kita tahu Ramadan terus orang sholat begini-begini, kita sebenarnya tahu waktu itu kita sudah karena kan ada perbandingan waktu itu ya, ada ilmu perbandingan antara Islam dan Kristen, antara agama lah seperti itu. Jadi kita sudah tahu, cuma pas ketika kita sendiri yang merasakan itu seperti oh ternyata begini ya gitu, capek juga gitu kan, setiap 1 hari 5 waktu sholat seperti itu. Terus juga belum lagi ya seperti kayak ngaji juga dari awal, dari nol kita harus hafalan surat-surat seperti itu. Tapi alhamdulillah semua bisa dilewati gitu. Berarti Mbak Yesi dan kakak-kakaknya ini benar-benar ayah yang mengajar ya? Kalau papa itu hanya teori ya. Tapi kalau prakteknya beliau mendatangkan guru ngaji buat kita ke rumah seperti itu. Alhamdulillah banyak orang-orang baik ya Mas yang di Islam itu yang merangkul kita sekeluarga itu benar-benar sampai istilahnya sampai benar-benar kita tuh ini loh bener agama yang memang benar-benar nggak salah kita memeluk agama Islam seperti itu. Sampai tahun keberapa tuh mulai benar-benar merasa yakin mantap Mbak Yesi? Kalau saya pribadi untuk perjalanan seperti itunya
mungkin ketika saya SMP. SMP itu dong. Ya, itu saya sudah betul-betul, ya, itu saya sudah betul-betul mantap. Karena dulu ketika saya masuk Islam itu belum pakai jilbab, Mas. Masih biasa kan. Dan bapak saya tidak pernah memaksakan anaknya untuk kamu harus berjilbab. Cuma bapak saya kasih tahu kalau di agama Islam perempuan itu harus berjilbab seperti itu. Cuma bapak saya tidak pernah memaksakan, itu terserah kamu gitu. Biar anak-anak yang istilahnya mencari tahu Iya, gitu ya. betul. Jadi pada waktu itu ketika SMP saya ketemu dengan teman-teman yang alhamdulillah boleh dibilang guru ngaji saya juga baik banget. Jadi beliau secara perlahan-lahan mengajarkan ya, memberikan sampai saya nggak, dari yang nggak tahu sampai saya tahu pada waktu itu, alhamdulillah. Jadi saya diberitahukan secara perlahan, tapi betul-betul sampai ke hati gitu loh, Mas. Jadi sampai pada waktu itu kelas 3 SMP saya memutuskan untuk berhijab. Pada waktu itu saya sekolah di sekolah umum dan yayasan. SMP itu kelas 3 tahun 2000-an ya. Saya 2001 apa 2000. Saya lulus SMA itu 2005. Berarti 2001-an ya, 2001 2002. Itu udah mulai memakai hijab. Ya. Jadi pada waktu itu saya sekolah di umum yang yayasannya itu orang memeluknya agama Hindu. Sekolahnya sekolah umum. Ya, tapi yayasannya yang punya sekolahnya itu Hindu. Ya. Jadi saya waktu itu ada cerita sedikit. Pada waktu saya betul-betul memutuskan untuk berhijab nih, saya potong. Berarti itu minoritas Islam, minoritas di sekolah itu. 50-50. Ya, ada yang Kristen juga, ada yang Islam juga seperti itu. Jadi bukan semuanya Islam. Ya, bukan Muslim semua. Jadi pada waktu itu saya memutuskan nih untuk memakai hijab. Saya kumpulkan sedikit-sedikit baju-baju ya. Baju-baju sekolah ya, terutama untuk sekolah ya, karena kan sekolah kan dulu belum berhijab karena langsung drastis itu kan agak susah nyari-nyari bajunya. Tapi alhamdulillah teman-teman saya pada memberikan gitu kan jilbab, terus seragam sekolah. Saya ke sekolah itu pada waktu itu kan, semua kaget karena belum ada yang pakai jilbab pada waktu itu. Ya, di sekolah itu. Ya, belum ada yang pakai jilbab, baru saya aja di sekolah itu. Saya dipanggil oleh guru wali kelas saya. Ini kamu yakin pakai jilbab gitu kan? Iya Bu, saya yakin. Ya udah, saya sih terserah kamu, tapi kan kamu tahu sendiri kalau di sini kan nggak ada yang berhijab. Itu gitu. Satu-satunya. Satu-satunya, iya. Dari kelas 1. Dari kelas 1. Satu-satunya. Iya. Gitu. Pada waktu itu saya kelas 3. Sudah mau lulus lah. Sudah mau lulus. Terus banyak sekali omongan, terus dari teman-teman saya, biasa ya kalau anak-anak itu, terus dari guru-guru juga ada yang sampai saat ini saya inget banget omongannya ya, yang bilang katanya paling jilbab musiman, nanti juga kamu bakalan buka lagi gitu. Itu tuh yang menurut saya betul-betul membuat mental saya down banget. Dan saya pada waktu itu nangis ya, ya Allah kok begini gitu ya, kenapa saya mau pakai hijab aja kok susah gitu ya, kok nggak ada yang mendukung gitu. Tapi alhamdulillah dari keluarga kakak saya, dari Kak Yusuf juga sangat-sangat mendukung gitu, nggak apa-apa, selalu diberikan keyakinan gitu ya, nggak apa-apa, terus. Alhamdulillah bisa dilewati. Terus pada waktu itu buat foto ijazah juga saya dipanggil lagi kepala sekolahnya gimana gitu, sampai waktu saya SMA. Tapi itu SMA-nya itu juga banyak yang berhijab, cuma kan pada waktu itu kita tidak boleh pakai hijab ya kalau pas ijazah SMA, foto ijazah SMA. Pada waktu itu kalau di ijazah itu tidak boleh yang pakai hijab. Itu sampai saya meyakinkan kepala sekolahnya, saya tanggung akibatnya sendiri, sampai dia bilang nanti kamu kalau lulus dari sini nggak dapat kerja gimana gitu. Insya Allah Pak, rezeki bukannya manusia yang ituin, saya bilang gitu kan. Jadi saat itu SMA ijazah pakai jilbab. Pakai jilbab. Pakai.
satu-satunya juga. Ada beberapa teman saya. Saya jadi apa kayak mengajak gitu loh teman-teman gitu kan. Iya, ngobrol-ngobrolin teman-teman. Ayo, dari tadinya 20 orang cuma 3 orang yang betul-betul iya. Sampai foto ijazah 3 orang. Iya, 3 orang. Nah, tadi saya belum dapat cerita bahwa kenapa ketika itu kan masih bisa dibilang belum usia yang terlalu dewasa ya. Kelas 3 itu yang memutuskan, apalagi Mbak Yesi bukan dari pengurus Islam dari kecil, maksudnya dari lahir. Itu yang memutuskan untuk berhijab itu apa penyebab saat itu? Saat itu apa yang membuat pemicunya? Saya harus kayaknya pakai jilbab nih, apa dari omongan ayat tuh dari mana belajar? Iya, jadi selalu kan kalau papa kan selalu bilang apa namanya yang seperti tadi, iman itu kan kita sendiri yang harus menjaga gitu. Dan saya juga banyak dikasih masukan dan dari guru ngaji saya kalau wanita itu harus berhijab seperti ini. Dan yang mengena banget di hati saya tuh seperti ini, ketika seorang anak yang tidak berhijab itu yang akan dihisap nanti adalah orang tuanya. Ya, jadi sempat ngomong seperti itu. Bukan ayah saya, jadi guru ngaji saya. Nah, saya pada waktu itu saya merenung, masa saya tega gitu, kayak ayah saya yang menanggung dosa saya nggak mau gitu kan. Sampai karena kan beliau sudah memberikan hadiah terbesar buat hidup saya, yaitu agama Islam, masa saya mau memberikan dia keburukan gitu kan dengan saya tidak berhijab gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan, yaitu karena saya berpikir saya tidak mau memberikan keburukan pada kedua orang tua saya gitu dari diri saya. Udah, akhirnya saya memutuskan untuk berhijab. Pertanyaan terakhir, Mbak Yesi, ada tidak sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang istilahnya yang mirip lah gitu kisah hidupnya ini dengan Mbak Yesi gitu. Misalkan orang tuanya masih memeluk Kristen atau agama lain, cuman anaknya sudah memeluk Islam, atau sebaliknya orang tuanya sudah memeluk Islam tapi anak-anaknya belum memeluk Islam, masih agama lain di luar Islam. Ada tidak sih pesan-pesannya? Kalau pesan-pesan saya pokoknya jangan menyerah untuk semua kan yang hidup ini pasti akan diuji ya, baik dari diri sendiri atau orang-orang sekitar seperti itu. Semuanya adalah ujian. Yang harus diperhatikan adalah tetap pegang teguh agama kita, tetap pegang teguh iman kita. Insya Allah apapun yang kita serahkan pada Allah, Allah akan membantu kita gitu. Pokoknya semuanya kegiatan kita atau semua aktivitas kita harus hubungkan semua dengan Allah. Jangan pernah takut kita bergantung sama Allah, karena kita manusia itu tempat bergantungnya ya cuma sama Allah, seperti itu. Dan untuk yang sudah beragama Islam dari kecil atau turunan gitu ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan ya, itu kan juga suatu anugerah. Kita menjadi seorang Islam itu adalah suatu anugerah dari Allah, keberkahan dari Allah gitu. Jangan sampai kita sia-siakan dengan menyia-nyiakan istilahnya agama yang sudah diberikan oleh kita dari turun-temurun nenek moyang kita, seperti itu. Buat teman-teman yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini dan masih ada pertentangan batin untuk memeluk agama Islam, saya doakan semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi muslim yang betul-betul kafah dan secara menyeluruh, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.